Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Keluarga Allah yang diberkati, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga. Kita menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan awali dalam doa. Kita akan berdoa mohonkan kehadiran Tuhan dalam sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur Bapa buat kemurahan Tuhan, kami senang sekali dapat berhimpun walaupun dalam tempat-tempat yang berbeda, tapi kami yakin roh Allah ada di tengah-tengah kami, melawat kami, melayani kami semua sebagai Allah imam besar yang agung. Terima kasih Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, puaskan kami dengan firman dan roh kudus-Mu Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kami damai sejahtera yang berlimpah. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenam, biarlah mulut dan hati kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Semuanya puji Tuhan, puji nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Dari terbit matahari, amin, pujilah nama Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan, puji nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Puji Dia, karena kebas kudusnya. Puji Dia, karenanya yang berkuasa. haleluya. Puji Dia, puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Mari puji Tuhan, puji Dia dalam tempat kudusnya. Puji Dia, haleluya. Dia yang berkuasa. Puji Dia,
kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Keluarga Allah yang diberkati, pada malam ini pujian ini mengantar kita untuk mendengar firman Tuhan dalam tema jangan bersungut. Puji Tuhan. Nah, bersama kita hambanya Pendeta Muda Dewi Draha akan memberkati kita melalui tema ini ya. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan bagian firman Tuhan. Kita jangan dan bahkan tidak boleh bersungut. Tapi apa kata firman Tuhan tentang ini? Silakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kembali saya akan bagikan perenungan firman Tuhan di tengah-tengah kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka dalam Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bagian A. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-9 bagian A saya akan baca. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sekali lagi, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, kembali saya akan berikan tema, sudah disebutkan tadi, janganlah bersungut-sungut. Bersungut-sungut atau menggerutu berarti berkeluh kesah dan membuat tidak nyaman satu sama lain. Bersungut-sungut seringkali dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata yang tidak karuan ya. Dan biasanya timbul karena rasa marah, jengkel, tidak nyaman dengan seseorang. Tidak puas dengan keadaan dan peristiwa yang sedang dialaminya. Nah biasanya ini kata-kata bersungut-sungut ini bisa keluar ya dengan spontan tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Karena dari hatinya udah penuh. Karena ya. dari hatinya sudah penuh, sudah marah ya. Okay. Sudah tidak karu-karuan apa yang dia pikirkan. Jadi dengan spontan dia mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati lagi. Nah itu adalah arti daripada bersungut-sungut. Nah menjadi pertanyaannya bagi kita, apa yang menyebabkan seseorang itu bersungut-sungut ya? Hal yang pertama yang menyebabkan seseorang itu bersungut-sungut adalah karena ada perasaan iri terhadap orang lainnya. Itu hal pertama yang membuat seseorang itu bersungut-sungut karena dia iri melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia iri ketika orang lain lebih maju dari dia. Ketika orang lain dia lihat lebih maju selangkah dari dia. Dia iri, dia mulai menggerutu, dia mau mulai menceritakan kepada orang lainnya, dia mulai mencari-cari kesalahan orang tersebut dan mulai timbullah persungutan di dalam hatinya. Dan hal kedua, seringkali rasa bersungut-sungut itu timbul karena sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17 saya akan baca. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini untuk kita tidak boleh iri kepada orang-orang berdosa. Seringkali kita berkata, Tuhan saya sudah mengiring Tuhan. Saya sudah setia melayani, saya sudah setia beribadah, mengikuti ibadah. Saya tidak pernah malas, saya tidak pernah absen untuk ibadah. Tapi kenapa hidup orang fasik, orang berdosa lebih manjur dari saya? Nah seringkali timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang fasik. Nah firman Tuhan katakan jangan kamu iri kepada mereka. Kalau di ayat 18 berkata karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi harapan kita di dalam Tuhan tidak akan hilang ya. Asal kita mulai belajar hindari yang namanya rasa iri dan juga persungutan. Menggerutu di dalam hati kita. Puji Tuhan. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan tidak boleh bersungut-sungut. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-9b. Yakobus pasal yang
kelima ayat yang ke-9b saya akan baca, saya akan lanjut pembacaannya. Supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Yaitu supaya kamu jangan dihukum, karena semakin Anda bersungut-sungut, semakin dekatlah penghakiman itu. Nah sekali lagi, semakin Anda bersungut-sungut, semakin dekatlah penghakiman itu datang atas Bapak Ibu. Dan kita melihat contoh-contoh seperti bangsa Israel, mereka bersungut-sungut. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai menuju tanah Kanaan. Ya, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut kepada pemimpin, bersungut-sungut kepada Musa. Ya, mengeluh, menggerutu. Ya. Mereka menyalahkan Musa, mengapa dan mengapa. Ya, kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-33, Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Di sana berkata bahwa bangsa itu mereka mati karena terlalu kenyang. Nah, mereka bersungut-sungut dan akhirnya Tuhan kirimkan burung puyuh, ya. Dan saat mereka sedang makan, daging itu sedang berada di mulut mereka. Mereka mati, murka Tuhan menyala-nyala atas mereka. Disebabkan karena apa? Karena persungutan. Haleluya. Dan hal yang kedua apa sih yang membuat bangsa Israel itu bersungut-sungut? Ya, yaitu mengenai air. Ya, ketika mereka tiba di Meriba, ya, mereka pengen minumnya setelah mereka melakukan perjalanan selama 3 hari keluar dari tanah Mesir, setelah menyeberangi sungai. Mereka haus, ya. Mereka mulai haus, ya. Dan mereka mencicipi air, tetapi air itu tidak dapat mereka minum karena pahit rasanya. Mereka mulai bersungut lagi. Mereka mulai bersungut-sungut, kenapa kami harus dibawa keluar dari tanah Mesir? Ya, di sini kami mau minum apa? Nanti Bapak Ibu bisa buka di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Bisa Bapak Ibu baca satu perikop di sana. Airnya sangat pahit. Nah, air pahit bicara tentang mengenai keadaan hidup kita saat ini. Yang terasa sulit, kita bisa saja alami keadaan yang pahit karena kesulitan akan ekonomi, keuangan, usaha, bahkan juga masalah di tengah-tengah keluarga kita. Kadang-kadang kita alami hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terasa pahit hidup ini ya, pahit rasanya tidak mampu. Dan ketika kita merasa seperti bangsa Israel ketika mereka mencicipi air yang dimara itu, mereka merasakan rasa pahit air tersebut. Demikianlah hidup kita ya. Ketika kita ada dalam situasi yang tidak enak menurut daging kita, disitulah mulai timbul yang namanya persungutan di dalam hati kita. Kita mulai menggerutu, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Dan hal yang kedua yang mereka yang membuat mereka bersungut adalah, hal yang ketiga mengenai makanan. Nah, mereka berkata kepada Musa, seandainya di Mesir ya, kami itu bisa makan makan daging, makan yang di Mesir ya, ingat-ingat yang di Mesir, bombay dan sebagainya. Ya, bawang prei dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang mereka ingat. Nah, seringkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasa bahwa masa lalu kita itu enak ya. Kalau seandainya dulu sebelum ikut Tuhan, saya bisa ini, saya bisa itu. Tetapi sekarang setelah saya di dalam Tuhan, ada batasnya. Saya sudah tidak bisa ini, sudah tidak bisa itu. Nah, demikianlah bangsa Israel mulai mereka bersungut-sungut, tidak bisa seperti di Mesir ya, tidak bisa makan seperti yang mereka makan di Mesir. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua proses yang sedang mereka hadapi, yang sedang Tuhan bawa mereka di proses itu, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka akan masuk di tanah perjanjian dan di tanah itulah mereka akan makan sepuasnya ya. Semuanya Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dan hal yang keempat yang membuat mereka sering kali bersungut-sungut adalah mereka mulai bosan dengan makanan mereka sehari-hari. Apa makanan mereka? Mana
Mana adalah firman Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama, kita akan baca ayat pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Di sana mereka itu berkata, kita tidak dapat makan apa-apa di sini selain hanya mana. Setiap pagi kita mengumpulkan mana. Mereka mulai bosan ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mulai bosan. Kita bosan dengan ibadah, kita bosan dengan firman Tuhan. Loh, kok firmannya itu-itu saja? Kok yang bawa firman Tuhan itu-itu saja? Saya malas ke gereja, saya bosan. Saya bosan lihat gembala. Setiap kali saya ke gereja, saya selalu ditegur dengan firman Tuhan. Bosan dengan mana? Mereka mulai bersungut-sungut. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengajar kita pada malam hari ini untuk tetap mensyukuri setiap keadaan kita. Jangan seperti bangsa Israel bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut kepada Tuhan, mempersalahkan pemimpin mereka. Puji Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita ditegur pada malam hari ini, jangan bersungut-sungut. Ya, Saudara, firman Tuhan menjelaskan yang pertama rasa ketidakpuasan kita, iri hati kepada orang lain ya. Melihat orang lain mungkin yang tidak pernah beribadah, hidupnya urak-urakan, tapi kok diberkati dan sebagainya. Sementara kita setelah ikut Tuhan, saudara tidak bisa lagi membebaskan tubuh saudara untuk berbuat dosa, rasanya menderita seperti gitu. Saudara mengalami kok berkat itu jauh banget dan sebagainya, tapi yakin bahwa Allah sudah mengirimkan mana, Tuhan pasti pelihara. Allah mengirimkan daging kepada bangsa Israel, Tuhan pasti pelihara. Tapi rasa ketidakpuasan saudara membuat hati dan jiwamu hingga keluar mulut rasa bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan ingat apa firman Tuhan tadi, penghakiman, penghukuman itu dekat sekali dengan orang-orang yang bersungut-sungut. Wow, luar biasa. Nah, kita ingin tahu sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak bersungut-sungut. Tentu ada solusi, cara firman Tuhan menuntun kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak bersungut-sungut? Nah, kita akan melihat pada malam hari ini bagaimana caranya supaya kita tidak bersungut-sungut ya. Hal yang dapat kita lakukan adalah sabar ya. Amen. Kita akan baca di sabar ayat ke-7 ya. Harus sabar. Ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, puji Tuhan, yang dapat kita lakukan adalah kita bersabar, memberikan contoh seperti seorang penabur menantikan hasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau malam hari ini Bapak Ibu mungkin alami ketidakpuasan di dalam jiwa, ya ada hal-hal yang mungkin ingin dicapai, ada masalah-masalah, mungkin kita sedang menabur yang baik. Pada malam hari ini yakinlah dan percayalah sesuatu pasti terjadi ketika kita bersabar menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, bertekun ya. Kita bertekun. Kita bisa lihat satu contoh yaitu Ayub ya. Dia selalu bertekun dan ketika dia bertekun apa yang dia terima Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amen. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah teguhkan hatimu dan tetaplah bertahan. Puji Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selalu firman Tuhan ada jalan keluar ya. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Sembari kita menantikan waktunya Tuhan, firman Tuhan tadi bilang tekun. Lakukanlah apa yang saudara dapat kerjakan. Tetap bekerja, tetap menabur, tetap melakukan firman Tuhan itu tekun saudara ya. Dan kita pasti ya pemeliharaan dari Tuhan iya dan amin sampai firman Tuhan itu genap ditepati dalam setiap waktu saudara. Kita tetap bertekun, tetap sabar dalam menantikan janji Tuhan. Penuhilah mulut saudara, mulut kita, jiwa kita dengan ucapan syukur. Yakinlah bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga malam ini akan diberkati melalui kesaksian ya. Bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan seseorang
Walaupun secara medis luar biasa, sampai dokter pun kaget, loh kok bisa kamu? Nah saudara, bersabar, mari kita bersama-sama naikkan pujian dulu. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Penuhi jiwa saudara, penuhi pikiran saudara. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, tetaplah belajar untuk mengucap syukur. Dan bersungut-sungut, Allah pasti pelihara kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga Allah yang diberkati. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang Sivi Maria. Sehat Sivi? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sehari-hari Sivi aktif sebagai seorang staf admin di sebuah perusahaan swasta di Kota Tabanan. Puji Tuhan. Mukjizat dari Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kisah pertolongan Tuhan yang dialami oleh Sivi memang sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Namun melalui kejadian tersebut, Sivi menyadari bahwa betapa Tuhan sangat melindungi hidupnya dan punya rencana besar atas hidupnya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Silakan Sivi, apa yang kamu akan ceritakan bagaimana Tuhan sangat menyayangi kamu, melindungi kamu melewat suatu proses penyakit yang sudah kamu alami. Puji Tuhan, silakan berbagi buat kita semua. Ya, baik Kak Ameng. 2 tahun yang lalu, 2018 itu tepatnya waktu bulan September, itu saya merasa sakit. Nah, awalnya itu sakitnya cuman saya kira itu kayak sakit saya salah tidur. Okay. Terus makin ke situ September awal pertama itu sakitnya biasa, cuman kayak terkilir. Terus biasanya kalau orang sakit salah leher itu kan katanya harus jemur bantal kayak gitu. Ya, pukul-pukul. Iya.
Tapi makin ke situ dapat September awal sampai akhir itu makin sakitnya tuh semakin parah gitu loh. Akhirnya saya itu cek ke dokter. Awalnya cek ke dokter itu dokter bilang katanya, oh ini karena saya kan kerja menghadap komputer jadi mungkin kaku gitu. Ya. Terus dikasih obat, ternyata saya kira itu dapat minum obat 1 minggu itu sudah enak. Tapi ternyata pas waktu dapat minggu berikutnya itu malah semakin parah gitu. Yang tadinya cuma sakit di leher itu dari leher saya sini sampai lengan ini kayak kesetrum gitu. Jadi setiap saya mau berdiri, mau duduk atau mau aktivitas apapun itu mesti rasanya seperti kayak kesetrum gitu. Akhirnya saya itu kan periksa lagi, katanya kan ke dokter saraf aja gitu. Nah pas waktu di dokter saraf itu saya dicek, dokternya bilang katanya kalau saya ini kena saraf terjepit gitu. Terus habis gitu waktu saraf terjepit, oh yaudah kamu harus di fisioterapi. Nah saya kan melakukan anjuran dokter untuk fisioterapi. Nah saya fisioterapi itu selama dapat 4 kali fisioterapi itu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Minum obat nggak ada perubahan, suntik nggak ada perubahan. Pokoknya semua rumah sakit itu sudah saya cek memang katanya saraf terjepit tadi, tapi nggak ada kayak rasa sakit itu malah semakin terus menjadi. mengalami ya, iya, sesuatu yang kurang. Yang tadi sampai tangan saya itu kan kalau kena panas sampai kan waktu dulu itu saya masak sampai nggak kerasa, kena api itu sama sekali nggak kerasa. Iya. Gitu. Terus kayak baal gitu Kak Ameng. Terus habis gitu dapat bulan berikutnya itu semakin parah. Yang tadinya itu saya itu di keluarga saya itu paling anti sakit gitu karena mungkin saya gemuk jadi jarang sakit gitu. Tapi kok ini sakitnya tuh kayak sakit yang apa gitu. Akhirnya saya ini dianjurkan untuk teman saya itu bilang untuk katanya itu saya harus ke dukun gitu. Dapat bulan Oktober awal itu saya dapat disuruh katanya ke dukun. Awalnya itu saya nggak percaya, maksudnya kayak bukan nggak percaya kayak enggak lah. Kayak aku memang mungkin ini sakit karena saya mungkin ya kecapean itu tadi gitu. Terus apa yang kamu lakukan dan gimana? Ya. Iya, saya lakukan. Hasilnya? Malah semakin parah saya. Yang tadinya saya masih bisa berjalan itu jalan mau bawa kaki itu kayak susah gitu. Jadi kondisimu malah semakin parah ya? Semakin parah. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Nah, selanjutnya saya akhirnya kan ke rumah sakit. Pas waktu di rumah sakit itu dokter bilang kamu harus ronsen. Tapi pas waktu saya ronsen selesai tiba-tiba suster itu bilang katanya, mbaknya pernah jatuh gitu. Terus saya bilang, enggak saya enggak pernah jatuh. Mbaknya pernah kecelakaan gitu. Enggak, saya juga enggak pernah kecelakaan. Loh, terus ini kenapa gitu. Coba mbaknya balik ke dokternya gitu biar dibacakan yang benar. Akhirnya hasil ronsen saya tadi itu ditaruh di kayak kaca buat membaca itu. Nah, waktu di situ yang tadinya dokter saraf sama dokter ortopedi itu langsung kaget kayak, hah kamu masih bisa jalan gitu. Kamu masih bisa jalan. Terus saya kan khawatir, terus mama saya juga semakin khawatir loh kenapa gitu kan. Terus habis gitu, kamu ini nggak bisa jalan, kamu tuh harusnya lumpuh total gitu. Terus dokter ortopedi itu bilang ini mukjizat, sampai saya itu yang tadinya cuma duduk itu wis nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi menurut medis seharusnya kamu udah nggak bisa jalan ya, lumpuh ya. Nggak bisa, udah tapi lumpuh. sampai saat itu kamu masih bisa. Masih bisa jalan, masih bisa nyetir motor sama mama gitu. Terus habis itu saya ronsen, saya dikasih surat rujukan untuk MRI biar lebih jelas. Nah waktu MRI ini, saya MRI itu perjalanan kalau MRI rumah sakit itu kan lama Kak Ameng. Jadi kan keluarga memutuskan untuk saya itu MRI umum aja gitu biar cepat. Jadi waktu MRI mau berangkat MRI besok Senin sekarang Minggu ini, malamnya itu yang biasanya saya itu kalau tidur kayak nggak ada doa. Saya merasa sakit Kak Ameng. Tapi
merasa saya nangis itu saya merasa sakit, bukan karena saya merasa kayak aku ini kenapa ya gitu, nggak ada. Tapi pas malam itu mama saya itu tidur di bawah itu nangis, nggak tahu itu mama saya atau suara siapa, tapi ada kata itu gini, intinya saya tuh harus minta ampun sama Tuhan, intinya seperti itu. Terus paginya yang tadinya saya bangun itu harusnya diangkat, nggak taunya itu saya itu nekat buat kayak aku nih semangat untuk aku MRI, jadi aku mau bangun sendiri. Kamu coba gitu. bangun sendiri. Ya. Pas bangun sendiri ternyata itu saya jatuh. Nah pas waktu itu benar-benar saya lumpuh, nggak bisa apa-apa, jalan sampai saya berdiri duduk gini nggak bisa. Kepala saya pun yang tadinya cuman gini ini malah semakin parah, jadi saya semakin nggak bisa apa-apa, benar-benar nggak bisa gitu. Karena saya badan besar ini, akhirnya kan saya dibawa ke kursi roda. Pas waktu masuk kursi roda itu mau perjalanan mau masuk mau MRI itu nggak bisa kan masuk mobil biasa, mau nggak mau akhirnya alternatif itu Tuhan kasih jalan, saya harus naik mobil jenazah. Oh, jadi kamu diangkut mobil? Iya, mobil jenazah. Jadi saya pakai dengan kursi roda itu tadi saya dibawa ke MRI. Pas sampai sana itu saya sudah masuk MRI. Tapi nggak tahu kenapa perasaan saya ini kayak itu kata-kata itu mesti bilang kamu intinya itu saya harus kamu minta ampun sama Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan gitu. Nah sampai situ saya sudah masuk tabung MRI kayak Mbak nanti tolong ya jangan bergerak karena kalau kamu bergerak sedikit itu nggak kebaca gitu loh. Terus oh iya jadi saya nggak bisa berpikir apa-apa, mama saya doa semua sampai itu detik itu saya masih nggak mau doa, mulut saya ini nggak doa gitu loh. Kayak saya masih nantang apa sih kayak gitu. Tapi saya ngerasa kesakitan. Terus akhirnya pada saat itu ternyata gagal. Terus dokter yang di klinik tadi bilang katanya kayaknya kamu ini harus dibius dulu supaya kamu bisa masuk MRI gitu. Jadi kamu harus dibawa ke rumah sakit besar biar kamu bisa masuk gitu. Akhirnya saya ke rumah sakit besar. Nah pas waktu di rumah sakit besar itu yang Tuhan itu kasih saya jalan lagi. Yang tadinya saya harusnya MRI itu bulan Desember, itu saya kan sakit bulan November. Itu MRI saya langsung, jadi nggak perlu antri. Jadi kayak yaudah langsung ditangani kamu MRI itu. Pas waktu MRI ternyata dokter bilang kalau kamu harus dioperasi dalam 2 hari ke depan gitu kan. 2 hari ke depan, iya soalnya kaget gitu loh. Kayak kok bisa tulangmu seperti ini gitu. Terus saya akhirnya singkat cerita saya operasi. Saya kira saya selesai operasi sebelum saya masuk operasi. Harus dioperasi, leher kamu kenapa? Saya ternyata itu dibaca dokter itu saya kena TB tulang. Oh, seperti apa itu? TB tulang itu kayak TBC Kak Ameng. Jadi TBC biasanya kan TBC. Bukan seperti batuk-batuk gitu ya? Bukan, enggak. Tapi saya enggak ada. Tulang leher? Iya tulang leher, itu langkah. Jadi dan enggak menular. Jadi kalau TBC-nya itu dokternya kaget, kenapa kok kamu bisa kena TBC tapi TBC-mu ini tulang gitu. Dan aneh gitu loh, dan kamu masih bisa jalan pada waktu saat itu. Seharusnya kalau dia tuh nggak bisa jalan. Nggak bisa, karena kan kita ini manusia 7 ruas leher ini. Nah 7 ruas leher saya yang ke 5-6 ini sudah nggak ada. Bukan patah, tapi hancur-cur sudah nggak ada. Nah sampai saat ini kan saya masih pakai titanium ini di sini. Iya. Luar biasa ya. Terus apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu melalui itu ya? Setelah saya operasi, sebelum saya operasi itu baru pas waktu masuk ruang operasi itu saya benar-benar kayak oh ini loh ternyata saya harus minta ampun itu, maksudnya kata-kata yang tadi saya ingat minta ampun itu saya tahu. Saya minta ampun sama mama saya. Karena selama saya hidup sampai sekarang ini, sampai kemarin sakit itu saya nggak pernah bilang kayak maaf itu saya nggak pernah. Jadi saya minta maaf sama mama saya kayak Sevi minta maaf. Kalau memang Tuhan baik mengizinkan saya untuk hidup lagi, saya serahkan semuanya. Saya minta maaf, intinya saya minta maaf terus sebelum saya operasi itu saya minta maaf, di anestesi saya minta maaf, diambil darah, pokoknya saya minta maaf, minta ampun. Jadi kamu manfaatkan waktu itu untuk menyelesaikan sesuatu sama mama saya. Jadi saya minta maaf sama mama saya, terus mama saya nangis. Pas waktu saya minta maaf itu Tuhan ampuni saya. Dari masuk saya dari ruangan saya ke ruang operasi itu saya mulut saya itu cuman berkecap kayak gini, Tuhan ampuni saya. Kalau Tuhan panggil saya saat ini saya siap.
Itu aja di mulut saya. Maaf, terus mama saya nangis sampai saya ingat mama saya itu meneteskan air matanya itu pas di bola mata saya pas waktu itu. Semakin nangis-nangis, singkat cerita saya selesai operasi. Nah, waktu selesai operasi itu saya kira, oh saya sudah dioperasi, berarti saya sudah bisa berjalan, selesai. Tapi enggak, lagi-lagi Tuhan itu ngasih saya gini, karena dokter itu bilang, kamu sudah saya ambil, ini loh sakitmu kan ditaruh kayak di botol kaca gitu, ini loh sakitmu itu ini tulangmu gitu. Tapi pas waktu itu ternyata dia bilang, kamu sudah saya angkat tapi kamu masih belum bisa jalan. Kemungkinan kamu baru bisa jalan itu paling cepat itu 1 tahun. Dokter. Itu diagnosa dokter ya? Iya, setelah operasi. Terus habis gitu, wes nggak apa ya itu lagi, saya kembali lagi kayak, Tuhan kok nggak selesai ini, kenapa kok masih ada lagi gitu. Dan kamu nggak siap terima dengan keputusan. Tapi pas itu juga Tuhan itu lagi-lagi ngasih saya mukjizat lagi. Yang tadinya 1 tahun, saya dari bulan November sampai bulan Maret itu puji Tuhan saya itu bisa jalan gitu loh. Haleluya. Iya. Dari situ malam itu pas malam saya mau pulang ke rumah, itu lagi saya malam itu teringat lagi ada kata-kata mesti bilang kamu minta ampun. Mesti seperti kayak gitu Kak Aming. Akhirnya dari situ malam yang tadinya saya gak pernah penyembahan, saya gak mau muji Tuhan tapi ya paling cuma sekedar di gereja. Yang tadinya gitu saya ngomong, Ma aku mau doa, aku mau nyanyi ini. Pas waktu bilang itu saya nangis, Tuhan ampuni saya. Intinya saya benar-benar sudah, iya saya tahu saya ini salah gitu. Mama saya memaafkan segala macam. Akhirnya saya pulang itu memang belum bisa jalan. Tapi setidaknya kan saya bisa pakai kursi roda. Jadi saya pakai kursi roda itu sampai tahun 2018 itu Natal pertama saya menggunakan kursi roda. Awalnya malu Kak Ameng, kayak ketemu yang biasanya karena saya baru tuh. selesai operasi gitu ya. Iya kok pasti. Oh masih muda kok di kursi roda. Tapi itulah mendengar kesaksianmu betapa besar nilainya cinta mula-mula kepada Tuhan ya. Rupanya Allah kejar itu yang hilang selama ini. Lewat harga yang cukup besar. Iya, benar. Penyakit yang kamu alami hanya media yang Tuhan pakai. Pertama untuk memulihkan hubungan bersama mama. Kedua memulihkan hubungan sama Tuhan. Ya, jam doamu, penyembahanmu kepada Tuhan yang hilang selama ini. Tuhan kejar, luar biasa. Sekarang gimana dengan Tuhan, apa yang kamu kerjakan? Ya, mungkin saat ini memang saya belum jadi orang baik. Tapi saya percaya dengan berjalannya waktu ini Tuhan pasti pulihkan saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan dengan kejadian saya percaya kalau Tuhan itu memang ada. Haleluya. Tuhan ada. Yang dulunya saya bilang Tuhan itu gak ada, saya percaya Tuhan itu memang ada. Dan nyata. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita melihat betapa nilai sebuah hati di hadapan Tuhan. Ya. Malam ini mungkin engkau merasakan sesuatu yang besar masalah yang kau hadapi. Tapi coba melalui kesaksian dari Sevi ini. Ternyata sebuah perdamaian yang Tuhan inginkan melalui hubungannya dengan mamanya. Memulihkan mukjizat yang dia alami. Seharusnya setahun dulu melewati baru bisa pulih. Tapi kurang lebih 5 bulan ya kamu sudah bisa jalan 5 ya. bulan Tuhan punya cara untuk memulihkan ketika kita juga mau memulihkan hubungan sesama kita manusia dan juga hubungan kita dengan Tuhan melalui cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Sivi ya. Tuhan memberkatimu, haleluya. Puji Tuhan, demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memuji Tuhan dan siapkan hati dan saudara juga sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saudara yang kita sudah dengarkan bersama, saudara ikuti terus berjalan bersama Tuhan dan kita akan melihat betapa indahnya pemakaian Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang mengajar kita untuk tetaplah belajar mengucap syukur dan janganlah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mulut kita mengeluarkan kata-kata persungutan ya. Demikian bahwa Allah pasti memelihara kita. Mari kita berdoa, ungkapkan syukurmu kepada Tuhan, kita mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini.
Kasih setiamu sudah melawat kami. Setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan melalui pelayanan firman-Mu dan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, doa-doa kami, kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dikala kami belajar untuk mengucap syukur, kami percaya kasih setiamu ada pada kami. Mari saudara ungkapkanlah rasa syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Mari tadakanlah tangan dan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, bahkan penyertaan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus berlimpah atas kita. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah berlimpah-limpah. Dan terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.